Halo semuanya, di video kali ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil analisis regresi linear sederhana menggunakan aplikasi program R. Analisis ini kami lakukan untuk membuktikan secara statistik apakah durasi tidur seseorang benar-benar berpengaruh terhadap tingkat produktivitasnya. Sebelum masuk ke analisis, kami akan memperkenalkan dulu data yang kami gunakan. Nah, data ini terdiri dari 20 observasi dengan dua variabel utama. Variabel pertamanya adalah durasi jam tidur yang kami tulis sebagai variabel X atau variabel independen, yaitu variabel yang diduga menjadi penyebab atau faktor yang mempengaruhi. Variabel kedua adalah produktivitas yang kami tulis sebagai variabel Y atau variabel dependen, yaitu variabel yang dipengaruhi. Di aplikasi R, kami memasukkan data tersebut menggunakan perintah berikut. Nah, seperti yang sudah ditunjukkan di layar, bagian input data yang perintah C, artinya combine, yaitu menggabungkan semua angka menjadi satu kelompok data. Dan tanda anak panah adalah tanda assignment, artinya menyimpan data ke dalam sebuah variabel. Jadi, durasi jam tidur dan produktivitas sudah tersimpan sebagai dua variabel yang siap diolah. Selanjutnya, langkah pertama dalam analisis ini adalah uji linearitas. Sebelum kita bisa menggunakan regresi linear, kita harus memastikan dulu bahwa hubungan antara variabel X dan variabel Y memang membentuk pola garis lurus atau linear, bukan melengkung atau tidak beraturan. Kalau hubungannya tidak linear, maka regresi linear tidak cocok digunakan. Untuk cara mengeceknya adalah dengan membuat scatter plot, yaitu grafik titik-titik yang menggambarkan posisi setiap data berdasarkan nilai X dan Y-nya. Nah, seperti juga yang sudah ditunjukkan di layar, untuk menjalankan perintah plot dan upline, kami menjalankan dua perintah ini. Yang pertama plot untuk membuat scatter plot, yang kedua upline untuk menambahkan garis regresi berwarna biru di atas scatter plot tersebut. Dari grafik yang muncul, terlihat bahwa titik-titik dapat membentuk pola garis lurus yang mengarah ke kanan atas. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara durasi tidur dan produktivitas bersifat linear positif. Artinya, semakin lama tidur, semakin tinggi produktivitasnya. Dengan demikian, asumsi linearitas terpenuhi dan kita bisa lanjut ke tahap berikutnya. Terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan uji korelasi setelah kita memastikan bahwa hubungan antara X dan Y bersifat linear. Langkah selanjutnya adalah mengukur seberapa kuat dan seberapa erat hubungan tersebut. Untuk itu kita menggunakan korelasi Pearson. Alasan kami memilih korelasi Pearson adalah karena dua syarat utama terpenuhi. Pertama, kedua variabel kami yaitu durasi jam tidur dan produktivitas merupakan data dengan skala rasio, artinya berupa angka murni yang bisa dijumlah, dikurang, dikali, dan dibagi. Kedua, dari scatter plot sebelumnya, sudah terbukti bahwa hubungan antara keduanya bersifat linear. Kami akan menjelaskan perintah cor dalam kurung, dan hasilnya adalah R sama dengan 0,9989. Simbol R di sini adalah simbol untuk koefisien korelasi Pearson, yaitu angka yang menunjukkan kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel. Nilainya selalu berada di antara negatif 1 sampai positif 1. Cara membacanya begini, kalau nilainya mendekati positif 1, artinya hubungan yang sangat kuat dan positif. Artinya kalau X naik, Y juga naik. Kalau nilainya mendekati 0, artinya tidak ada hubungan. Dan kalau mendekati negatif 1, artinya hubungan kuat tapi berlawanan arah. Kalau X naik, Y turun, karena hasil kami adalah 0,9989, yaitu sangat mendekati positif 1. Maka dari itu, kesimpulan bahwa terdapat hubungan linear positif yang sangat kuat antara durasi jam tidur dan produktivitas. Semakin lama seseorang tertidur, maka produktivitasnya semakin tinggi, dan hubungan ini sangat konsisten di seluruh data yang kami miliki. Baik, sekarang masuk ke bagian inti, yaitu membuat model regresi linear. Setelah kita tahu bahwa hubungannya linear dan korelasinya sangat kuat, sekarang kita buat modelnya secara matematis menggunakan fungsi LM.
Huruf LM di sini adalah singkatan dari linear model. Perintah yang kami tulis adalah linear model dalam kurung produktivitas dipengaruhi oleh durasi jam tidur. Tanda tilde atau simbol di sini dibaca sebagai dipengaruhi oleh. Jadi perintah ini artinya buat model di mana produktivitas dipengaruhi oleh durasi jam tidur. Hasilnya kami simpan ke dalam variabel bernama model. Selanjutnya kita lihat nilai R squared yang dalam output R tertulis multiple R squared dengan nilai 0,9977. Simbol R kuadrat dibaca R kuadrat atau koefisien determinasi. Kalau diubah ke persen menjadi 99,77%. Artinya 99,77% variasi atau perbedaan nilai produktivitas antar individu dapat dijelaskan oleh variabel durasi jam tidur. Sisanya hanya 0,23% yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model ini, seperti stres, pola makan, atau faktor lingkungan. Terakhir di bagian ini, nilai F statistik adalah 7941 dengan p-value lebih kecil dari 2,2 kali 10 pangkat negatif 16. Simbol p-value adalah singkatan dari probability value atau nilai probabilitas, yaitu peluang bahwa hasil terjadi secara kebetulan karena nilainya jauh di bawah alfa 0,05, di mana alfa atau simbol A adalah batas toleransi kesalahan yang kami tetapkan. Maka model regresi ini secara keseluruhan signifikan dan layak digunakan. Kemudian kami menjalankan summary dalam kurung model untuk melihat ringkasan lengkap hasilnya. Output ini yang akan kita baca satu persatu. Yang pertama kita lihat adalah bagian koefisien. Di sini ada dua angka penting. Angka pertama di baris intercept adalah 44.129 dan angka kedua di baris durasi jam tidur adalah 2.671. Dari dua angka ini, kita bisa menyusun persamaan regresi sebagai berikut. Persamaannya adalah Y hat sama dengan 44.129 ditambah 2.671 kali X. Simbol Y hat yaitu Y dengan tanda caret atau topi di atasnya. Artinya nilai prediksi Y, bukan nilai Y yang asli, tapi nilai yang diprediksi oleh model kita. Angka 44.129 disebut intercept atau konstanta, yaitu nilai prediksi produktivitas ketika durasi jam tidur sama dengan 0. Meskipun secara nyata tidak ada orang yang tidur 0 jam, angka ini tetap diperlukan sebagai titik awal persamaan. Angka 2.671 disebut koefisien regresi atau slope, yaitu angka yang menunjukkan seberapa besar perubahan Y setiap X bertambah satu satuan. Artinya, setiap penambahan 1 jam durasi tidur, produktivitas akan meningkat sebesar 2.671 poin. Setelah model terbentuk, kita perlu mengecek apakah asumsi-asumsi regresi linear sudah terpenuhi. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu uji homoskedastisitas. Homoskedastisitas adalah asumsi yang menyatakan bahwa varians dari residual harus konstan. Artinya, besar kecilnya kesalahan prediksi model tidak boleh berubah-ubah secara sistematis di sepanjang rentang data. Kalau asumsi ini tidak terpenuhi, kondisinya disebut heteroskedastisitas, dan itu menjadi masalah karena membuat hasil uji statistik kita tidak bisa dipercaya. Kata residual itu sendiri artinya selisih antara nilai aktual Y dengan nilai prediksi model. Jadi residual adalah ukuran seberapa jauh tebakan model kita dari nilai yang sebenarnya. Nah, untuk mengujinya, kami membuat residual plot menggunakan perintah plot dalam kurung model $fitted values residual model. Simbol $di R ini digunakan
Simbol $dr ini digunakan untuk mengakses bagian tertentu dari sebuah objek. Jadi, model dollar fitted values artinya ambil bagian fitted values dari objek model, yaitu kumpulan nilai-nilai prediksi yang sudah dihitung oleh model. Kemudian kami menambahkan garis horizontal merah tepat di angka 0 menggunakan perintah ablain H sama dengan 0, col sama dengan red. Huruf H di sini singkatan dari horizontal. Jadi garis ini sejajar dengan sumbu X di posisi 0. Garis ini berfungsi sebagai garis acuan untuk melihat apakah titik-titik residual tersebar merata di atas dan di bawahnya. Dari grafik residual plot yang muncul, terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak di atas dan di bawah garis merah, tanpa membentuk pola tertentu seperti corong yang melebar, menyempit, atau melengkung. Ini adalah tanda yang baik. Karena tidak ada pola sistematis, maka dapat disimpulkan bahwa asumsi homoskedastisitas terpenuhi, varians residual konstan, dan model kita tidak mengalami masalah heteroskedastisitas. Baik, saya akan menjelaskan bagian terakhir, yaitu uji normalitas. Dilanjutkan dengan kesimpulan akhir dari analisis kami. Uji normalitas dilakukan untuk memastikan bahwa residual atau error dari model berdistribusi normal, artinya kalau kita gambarkan dalam grafik, yaitu bentuknya menyerupai kurva lonceng yang simetris. Asumsi ini penting karena menjadi syarat agar hasil uji signifikasi dan interval kepercayaan yang kita hitung dapat dipercaya. Kami menggunakan uji Sapir-Whorf karena jumlah data kami hanya 20 observasi, di bawah 50. Uji Sapir-Whorf memang direkomendasikan untuk ukuran sampel yang kecil seperti ini. Kami menjalankan perintah Sapir, tes, residual, model, dan mendapatkan hasil W sama dengan 0,9879 serta bervalue W sama dengan 0,9941. Simbol W adalah statistik uji dari Sapir-Whorf. Nilainya semakin mendekati 1 menunjukkan data semakin mendekati distribusi normal. Dalam uji ini berlaku 2 hipotesis. H0 atau H0, simbol H dengan angka 0 di bawahnya adalah hipotesis awal yang menyatakan bahwa residual berdistribusi normal. H1 atau H1 adalah hipotesis alternatif yang menyatakan residual tidak berdistribusi normal. Aturan pengambilan keputusannya adalah jika p-value lebih besar dari alfa 0,05, maka kita gagal menolak H0, artinya residual dianggap normal. Karena p-value kami adalah 0,9941 yang jauh lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan asumsi normalitas terpenuhi. Sekarang kami rangkum seluruh hasil analisis ini dalam kesimpulan akhir. Pertama, berdasarkan scatter plot, hubungan antara durasi jam tidur dan produktivitas membentuk pola garis lurus sehingga asumsi linearitas terpenuhi. Kedua, koefisien korelasi Gaussian R sama dengan 0,9989 menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang sangat kuat antara durasi jam tidur dan produktivitas. Ketiga, model regresi yang terbentuk adalah YH sama dengan 44.129 ditambah 2.671 kali X di setiap
di mana setiap penambahan 1 jam durasi tidur akan meningkatkan produktivitas sebesar 2.671 poin. Nilai R kuadrat sebesar 99,77% menunjukkan model ini sangat akurat. Keempat, residual plot menunjukkan titik-titik yang menyebar acak tanpa pola, sehingga asumsi homoskedastisitas terpenuhi. Uji Shapiro-Wilk menghasilkan p-value 0,9941 yang lebih besar dari 0,05, sehingga asumsi normalitas residual terpenuhi. Dengan terpenuhinya seluruh asumsi tersebut, dapat disimpulkan bahwa durasi jam tidur terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas, dan model regresi linear yang kami buat valid. Serta dapat digunakan untuk prediksi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan. See you next